Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat datang dalam renungan pagi Sekar. Semakin dekat Kristus, mengenal Kristus melalui firman-Nya. Allah mengenal kita tanpa batas. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan siapa diri kita. Allah membaca segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita, baik yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Tetapi kita yang terbatas ini tidak dapat mengenal Allah yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, Allah yang tidak terbatas berinisiatif datang ke dalam dunia melalui pribadi Yesus Kristus, agar kita dapat mengenalnya, memuliakannya, dan menikmati Dia selama-lamanya. Timothy Keller, seorang pendeta juga penulis buku rohani, mengatakan dalam bukunya, kehebatan dari kekristenan adalah tidak bicara tentang inilah yang harus kamu lakukan untuk menemukan Allah. Kekristenan berbicara tentang Allah yang datang ke dunia dalam pribadi Yesus Kristus, mati di atas kayu salib untuk menemukan Anda. Jadi bukan kita yang mencari Allah, Ia yang mencari dan menemukan kita. Maka untuk dapat mengenal Allah dibutuhkan kehendak yang kudus, tetapi kehendak kita sebagai manusia berdosa adalah kehendak yang rusak. Tidak mungkin bagi kita menginginkan Allah. Oleh sebab itu, manusia yang telah rusak total ini hanya dapat memiliki kerinduan kepada Allah setelah Roh Kudus mengubahkan pikiran, kehendak, dan emosi kita lewat kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang terjadi dalam perjumpaan pribadi dan pertama kita dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan dengan Kristus itulah yang mengubah pikiran, kehendak, dan emosi kita. Jadi, di dalam Kristus, manusia memperoleh keselamatan yang pasti, serta mengalami restorasi dari gambar Allah yang telah rusak akibat dosa. Rasul Yohanes mengatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, bahwa setiap orang yang telah lahir dari Allah, ada benih ilahi di dalam dirinya. Inilah yang dialami oleh Paulus ketika ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu mengubah Paulus seutuhnya, sehingga ia berkata di dalam Filipi 3 ayat 10-11, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Pikiran, kehendak, dan emosi Paulus berubah. Dari seorang yang menganiaya Kristus, menjadi seorang yang memiliki kehendak kudus, yaitu ingin mengenal Kristus lebih dalam. Perjumpaan Paulus dengan Kristus mengubahkan hidupnya. Segala sesuatu yang dulu dianggap sebagai kebanggaan, kejayaan, kehebatan, dan keuntungan, sekarang dianggap rugi, bahkan dianggapnya sampah. Karena bagi Paulus, Kristus jauh lebih mulia dari semua yang ia dapatkan. Perjumpaan dengan Kristus mengubahkan hidup Paulus secara utuh, mengubah baik itu pikiran, kehendak, dan emosinya. Sehingga satu saja yang diinginkan oleh Paulus, yaitu mengenal Dia, Yesus Kristus. Perubahan pikiran dan kehendak serta emosi terjadi pertama kali di saat kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Namun, kita perlu terus berproses, terus-menerus diperbaharui setiap hari, agar kita semakin serupa dengan Kristus lewat penyerahan hidup secara total dalam relasi yang hidup dengannya. A.W. Tozer menuliskan demikian, sudah sejak lama saya memutuskan bahwa jika Yesus Kristus tidak mengendalikan seluruh hidup saya, lebih baik Dia tidak mengendalikan aspek manapun dalam hidup saya. Mengikut Tuhan Yesus tanpa menyerahkan seluruhnya ke dalam tangannya adalah sebuah kebohongan iman yang sangat fatal. Karena jika demikian, kita belum benar-benar mempercayainya sebagai Tuhan dan Allah dalam hidup kita, sehingga kita tidak mengalami perubahan hidup yang dikehendaki Allah. Selanjutnya, A.W. Tozer mengatakan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan bukanlah hal yang pasif, bukan semacam agama yang mudah dicerna. Ini makanan keras, sedemikian kerasnya, sampai Allah memanggil kita saat ini untuk menyerahkan segalanya kepadanya.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus telah membawa perubahan signifikan dalam pikiran, kehendak, dan emosi kita? Mungkin perubahan itu tidak signifikan dan menjadi samar-samar karena kita menganggap sesuatu dalam dunia ini lebih penting dan mulia daripada Kristus, sehingga kita sulit untuk melepaskannya. Kiranya perjumpaan kita dengan Tuhan mengubah kita seutuhnya untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Dia, hanya Dia saja, dan menaati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan yang telah menemukan dan juga telah mencari kami. Kami serahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya perjumpaan kami pribadi dengan Kristus sungguh-sungguh mengubah kami, baik itu di dalam pikiran, di dalam kehendak, maupun di dalam emosi, sehingga kami semakin serupa dengan Kristus yang telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin.